Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati Sabila, NIM 223159, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas RA7, semester 6, dengan dosen pengampu Ibu Alicia Maya Andara MM. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu terkini pada sumber daya manusia berupa analisis kasus nyata MSDM berdasarkan jurnal. Judul jurnal yang saya ambil mengenai iklim organisasi dan kepuasan kerja sebagai strategi mempertahankan karyawan, studi pada perusahaan dealer mobil Pekanbaru. Yang pertama ada ringkasan kasus, yang berarti perusahaan dealer mobil di Pekanbaru menghadapi masalah tingginya turnover, retention, atau keinginan keluar karyawan. Fenomena ini berdampak negatif pada kinerja organisasi untuk kesulitan mendapatkan pengganti yang berkualitas atau menurunnya produktivitas serta citra perusahaan di mata masyarakat. Penelitian ini menganalisis pengaruh iklim, organisasi, dan kepuasan kerja terhadap keinginan keluar karyawan sebagai strategi mempertahankan SDM yang unggul. Yang kedua ada identifikasi masalah. Terdapat 3 identifikasi masalah, yaitu tingginya turnover retention, yaitu banyak karyawan memiliki keinginan untuk keluar dari perusahaan sehingga mengancam stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua adalah iklim organisasi, yang berarti lingkungan kerja yang dirasakan kurang kondusif dapat menurunkan loyalitas dan motivasi karyawan. Dan yang ketiga adalah kepuasan kerja, yaitu rendahnya kepuasan kerja terhadap aspek pekerjaan, hubungan dengan atasan atau rekan kerja, promosi, dan kompetensi menjadi faktor pendorong keinginan keluar. Yang ketiga ada analisis berdasarkan teori dan praktik MSDM. Yang pertama ada teori turnover retention menurut Mobay 1979, keinginan keluar dipengaruhi oleh proses kognitif, efektif, dan perilaku, seperti berpikir untuk berhenti, keinginan untuk keluar, dan tindakan mencari pekerjaan lain. Yang kedua ada teori iklim organisasi, yaitu iklim organisasi adalah persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja, kebijakan, dan prosedur yang mempengaruhi motivasi serta perilaku kerja. Yang ketiga ada teori kepuasan kerja, yang berarti kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya yang dimana dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan, dukungan rekan kerja, kesempatan promosi, dan kompensasi. Yang keempat ada temuan penelitian. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang berarti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap keinginan keluar. Semakin tinggi kepuasan kerja, semakin rendah keinginan karyawan untuk keluar. Yang kedua ada iklim organisasi. Secara simultan bersama kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan keluar, tapi secara individu tidak signifikan. Yang ketiga itu ada strategi retensi, yang artinya kombinasi iklim organisasi yang kondusif dan kepuasan kerja efektif untuk menurunkan turnover retention, namun tidak cukup diterapkan secara tunggal. Yang kelima ada solusi praktis MSDM. Yang pertama meningkatkan kepuasan kerja dengan cara evaluasi dan perbaiki sistem kompetensi, promosi dan pengembangan karir. Kemudian ciptakan pekerjaan yang menantang dan bermakna. Kemudian memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja. Kemudian yang kedua membangun iklim organisasi yang kondusif dengan cara menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan, dan membangun budaya kerja yang suportif dan kolaboratif serta libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang ketiga ada strategi kolaboratif dengan cara integrasikan upaya meningkatkan kepuasan kerja dan memperbaiki iklim organisasi secara bersamaan untuk hasil optimal dalam mempertahankan karyawan. Baik, kemudian di sini ada kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu masalah utama dalam kasus ini adalah tingginya keinginan keluar karyawan akibat kepuasan kerja yang rendah dan iklim organisasi yang kurang kondusif. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, solusi terbaik adalah mengombinasikan perbaikan kepuasan kerja dan iklim organisasi secara simultan, bukan secara terpisah, untuk menurunkan turnover retention dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai analisis berupa kasus nyata dan isu-isu terkini SDM. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.